Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi luar kacuk mandar sekalian di channel kesayangan kita semua. Beberapa hari yang lalu kita kembali berduka. Belum lagi selesai duka pada awal tahun 2021. Kembali lagi Litak Pembolongatta, Sulawesi Barat dihantam oleh bencana alam. Kali ini gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter yang terjadi pada Rabu 8 Juli 2022, tepat pukul setengah 2 siang waktu Indonesia Tengah. Meski tidak berpotensi tsunami, gempanya lumayan keras, terasa sampai di Kabupaten Pulau Mandar. Walaupun gempa ini berpusat di Mamuju, gempa ini juga dirasakan sampai di provinsi tetangga, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Beberapa jam kemudian, gempa susulan pun terjadi, namun kekuatannya sudah menurun. Luar kacuk Mandar, kita akan membahas mengenai gempa dan tsunami di Mandar. Saya agak sedikit tergelitik untuk membahas hal ini, dengan tujuan untuk edukasi. Jadi, sedikit banyak kita akan mengetahui sejarah gempa dan tsunami di Mandar. Namun sebelum itu, subscribe dulu channel Kacuk Mandar, sebab hanya di sini Anda akan mendapatkan informasi mengenai tradisi, sejarah, budaya seputar Mandar, Sulawesi Barat. Jadi, luare, gempa di Mandar dikenal dengan nama Linor dan tsunami dikenal dengan istilah Lembot Tallu. Besar kemungkinan dan potensi kosakata Linor ini diambil dari kata dasar lino yang berarti bumi. Kemudian ketika bumi bergoyang hebat, mendapatkan tambahan konsonan R menjadi linor yang diartikan gempa bumi. Terus, tsunami sendiri dalam bahasa Mandar disebut Lembot Tallu. Etimologi bahasa tsunami dan Lembot Tallu itu berbeda. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, terdiri atas dua kata, Tsu dan Nami. Tsu artinya pelabuhan dan Nami artinya gelombang. Sedang Lembot Tallu pada bahasa Mandar berarti 3 gelombang. Lembong berarti gelombang dan Tallu adalah 3. Lantas kenapa disebut Lembot Tallu? Sebab saat gelombang ini datang dari arah laut, ia akan datang dengan 3 gelombang besar yang datang berurutan. Luar kacuk Mandar, BMKG mencatat pertama pada 11 April 1967, gempa bumi magnitudo 6,3 skala Richter terjadi di Pulau Mandar, Sulawesi Barat, dan menimbulkan tsunami hingga menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Kedua, gempa magnitudo 6,9 skala Richter pada tanggal 23 Februari 1969 di Majene, Sulawesi Barat, yang menyebabkan 64 orang meninggal, 97 orang terluka, dan 1287 rumah rusak di 4 desa. Gempa dan tsunami ini juga menyebabkan dermaga pelabuhan mengalami kerusakan. Tsunami terjadi dengan ketinggian 4 meter di daerah Pelatoang dan 1,5 meter di daerah Parasanga dan Palili. Ketiga, 8 Januari 1983, gempa bumi magnitudo 6,7 di Mamuju. Tidak menyebabkan tsunami dan tidak ada catatan korban, namun banyak rumah dan bangunan lainnya yang rusak parah. Keempat, 15 Januari 2021, pukul 11:10 waktu Indonesia Tengah, mencatat sekitar 637 warga mengalami luka-luka dan 15.000 lainnya mengungsi di wilayah Majene, dan sebagian besar sisanya mengungsi dan tersebar di beberapa titik Mamuju. Dan hari Rabu ini, 8 Juni 2022, dengan kekuatan 5,8 skala Richter, meski tak sampai berpotensi tsunami, namun sampai saat ini belum diketahui adakah korban baik meninggal maupun luka-luka, serta jumlah bangunan apa saja yang rubuh atau rusak. Kita doakan saja semoga semuanya baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Jadi
Luluare, di Mandar memang ada beberapa folklore atau sastra lisan yang berupa kalindakda yang menyebut lembot tallu, seperti mau pole lembot tallu, si tondala suangin, sumumbal toa, nama itai dalle, yang artinya meski 3 gelombang besar datang menggulung, beriringan puting beliung, ku tetap berlayar mencari rezeki. Dan kalindakda yang kedua, mau linor kayang, siandar lembot tallu, wolatoi masapea cinau, yang artinya meski gempa besar berdampingan tsunami, tetap ku jalani menyampaikan rasa sayangku. Kalindakda yang pertama mengajarkan tentang etos kerja, yang dimaknai bahwa sesulit apapun rintangan dalam mencari rezeki, orang-orang Mandar tetap harus menjalani hal atau kegiatan pencarian rezeki tersebut. Lembot tallu dalam kalindakda ini adalah representasi dari kesulitan atau rintangan. Kalindakda yang kedua tidak jauh berbeda dengan kalindakda yang pertama. Jenis kalindakda ini masuk dalam jenis kalindakda romantis. Linor dan lembot tallu dalam kalindakda ini dipandang sebagai tantangan yang harus dilalui dalam menyampaikan rasa cinta terhadap wanita yang dicintainya. Meski kalindakda ini tidak secara khusus ditujukan untuk mencatat efek luar biasa dari linor dan lembot tallu, namun setidaknya diketahui bahwa linor atau gempa bumi pernah tercatat hadir di kehidupan dan kebudayaan orang Mandar. Bahkan Luluare, kosakata lembot tallu ini juga ditemukan dalam kosakata suku Kaeli di Sulawesi Tengah. Tidak mengherankan sebab memang banyak orang-orang Mandar yang bermukim di Sulawesi Tengah yang secara tidak langsung juga mempengaruhi bahasa lokal seperti bahasa Kaeli. Berikutnya juga mungkin pernah terbesit dalam pikiran kita, mengapa rumah orang-orang Mandar itu terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung? Jika alasannya bahwa banyak binatang buas, supaya binatang buas tersebut tidak masuk ke dalam rumah, maka ini adalah alasan yang tidak masuk akal. Daerah Mandar bisa dibilang sedikit jenis binatang buas jenis pemangsa. Tidak ada jenis kucing besar seperti singa, harimau, leopard, dan lain sebagainya. Jenis binatang buas yang ada di Mandar itu hanya buaya, yang berbeda habitatnya dengan orang-orang Mandar. Buaya hidupnya di air, sedangkan manusia hidupnya di darat. Inilah hebatnya leluhur-leluhur kita orang Mandar yang membuat bangunan rumah yang dikenal dengan nama boyang. Boyang memang ditujukan sebagai hunian yang anti gempa dan anti banjir. Rumah orang Mandar berbentuk rumah panggung, memang didesain untuk tahan terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Rumah orang Mandar yang berbentuk rumah panggung cukup fleksibel menghadapi guncangan dari gempa bumi. Tiang rumahnya yang cukup tinggi berkisar 4-5 meter, 1-2 meter yang diukur dari tanah sampai ke lantai, dan dari lantai 2-4-5 meter, sehingga air tidak sampai naik ke atas rumah. Berbeda dengan rumah-rumah yang dibangun dewasa ini, hampir semua rumah dan bangunan terbuat dari batu atau beton. Meski sudah ada beberapa desain yang diperkirakan mampu menahan efek guncangan dari gempa, namun tidak akan bisa menyamai fleksibilitas atau kelenturan dari rumah panggung yang dari kayu. Karena lagi-lagi kekuatan gempa yang hadir tidak dapat diprediksi. Dan terbukti, bangunan-bangunan yang rusak berat saat gempa adalah bangunan yang terbuat dari batu atau beton. Belum lagi saat banjir datang, sudah pasti daerah-daerah yang berada di dataran rendah akan tergenang. Apalagi daerah perkotaan, sudah jarang adanya halaman rumah yang dari tanah. Semuanya kebanyakan sudah disemen. Otomatis tanah sebagai tempat resapan air tidak ada dan akhirnya tergenang.
Namun, boyang atau rumah panggung yang terbuat dari kayu milik orang Mandar ini tidak didesain untuk menghadapi banjir bandang atau tsunami. Banjir bandang ini terjadi saat curah hujan yang tinggi, dan yang paling terkena dampaknya adalah rumah-rumah yang berada di pinggiran sungai dan daerah dataran rendah. Boyang juga tidak didesain untuk menghadapi kekuatan alam yang besar seperti lembut talu atau tsunami. Tercatat, lembut talu atau tsunami yang menghantam pesisir Mandar memiliki ketinggian 4 meter sampai dengan kecepatan 500 sampai 1000 km per jam, yang setara dengan kecepatan sebuah pesawat. Coba bayangkan. Bisa dibayangkan, rumah-rumah yang terbuat dari kayu ini sudah pasti hancur jika terkena kekuatan dahsyat dari lembut talu. Jadi Luluare, itulah tadi sedikit informasi mengenai linor dan lembut talu, gempa dan tsunami versi kearifan lokal Mandar. Bisa kita petik pelajaran bahwa leluhur kita tidak dapat menghindari adanya bencana alam. Yang ada adalah mempersiapkan sebaik-baiknya dan memaksimalkan potensi-potensi guna meminimalisir efek dari bencana. Jangan lupa buat sahabat dan Luluare yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Sebab hanya di sini Luluare mendapatkan informasi seputar budaya, sejarah dan tradisi Mandar, Sulawesi Barat. Dan buat sahabat yang mempunyai bisnis dan ingin iklannya dimuat di channel Kacok Mandar, silakan hubungi WA admin di bawah ini. Oke Luluare, sekian dari Kacok Mandar. Salam budaya, salam Pasemandaran.